berikan kesempatan ini untuk narasumber. Ya, narasumber, dengan, Pak. Dengan perspektif yang ini kira-kira bagaimana? Mungkin yang pertama ini langsung juga sekaligus jadi penutup dari teman-teman dari narasumber. Pak Sekdit, kami silakan masih bergabung. Yang pertama. Pak Koyum, bisa dibantu? Ya. Ya, Pak. Silakan Pak Sasdit. Ya, baik, makasih. Ya, ini pandangannya Bapak dan Ibu semuanya baik nih, terutama Bapak-bapak, yang banyak Ibu-Ibu nggak ada saya komen. Ya, jadi intinya begini, Pak. Jadi semua ini kita niatannya baik nih, cuma tinggal bagaimana meramu, mengkaji visibility study pandangan. Dan ini khusus nih Pak Sujai senior ini, saya belajar sama Bapak nih dulu, saya ingat perusahaan sawit, membuka awal sawit di Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya ini. Bapak luar biasa nih, masih sehat Bapak. Nah ini saya melihat bahwa kajian-kajian ini memang kita lihat dari segi visibility study, analisa ekonomi, dan semuanya. Tetapi apapun menjadi keputusan nantinya, artinya kita harap kalau bisa, ini pandangan saya nih Pak Wamentan, Pak Rusman, kan dana BPD PKS saya pikir perlu juga lah untuk dibuat untuk visibility study ini dari segi berbagai komponen lah dari pandangan bapak-bapak yang ada komentar tadi di sini, supaya tidak ada yang dirugikan, semua bisa berjalan, dan artinya bahwa kita bayangkan kalau untuk biodiesel kemarin, berkembang, tentunya untuk konsumsi bakal berkurang, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk dunia. Bagaimanapun luar masih butuh kok sawit dari kita, CPO dari kita. Cuma masalahnya kadang-kadang aja ada gangguan ini dari negara yang environment lah segala macam kalimat itu. Saya yakin kalau mereka bisa kita jelaskan dengan baik, memahami juga. Sekarang ini alam rusak juga bukan karena di Indonesia, dulu juga rusak negara-negara maju, dia juga penyebabnya. Masa kita nggak boleh maju sekarang ini? Nah inilah artinya yang kita harus, sebagai contoh juga seperti Brasil, memang betul bioetanol untuk kendaraannya pakai itu. Kita apa salahnya kalau memang ini visible-nya sudah baik, dan saya pikir biodiesel sudah berkembang, tinggal dioptimalkan. Terus penggunaannya, dan ini perlu plan yang artinya tidak dimonopoli Pertamina saja, karena kalau Pertamina nanti angkutannya sampai ke desa, bagaimana ketika transportasinya terganggu juga. Ini pertimbangan-pertimbangan. Saya pikir itu yang menjadi pandangan Pak Pur, intinya bahwa kita perlu terus lanjutkan kajian-kajian ini, tentunya dibuat tim kecil dulu, usulan kami Pak, supaya tadi pandangan ini kan semua bagus nih. Bila di pendalaman lagi, nanti kita paparan lagi, saya pikir, nah tentunya ini dari kita untuk kita, lagi-lagi semangatnya untuk kita, jangan ada orang luar nanti yang mengkaji, nanti dia minatnya lain masuk angin, malah misi kita malah diganggu lagi, nggak sesuai harapan, cari orek-orek yang mana lemahnya, dibunyikan, sehingga misi kita untuk baikkan malah hilang. Itu pandangan kami Bapak, terima kasih. Terima kasih sekali, terima kasih apresiasi untuk Pak Sesdit. Selanjutnya, ini Pak tadi Pak Samsul mungkin. Pak Samsul. Jadi ada masukan cukup banyak Pak untuk kedepannya, dan juga ada tawaran-tawaran untuk semacam apa ya, konsultasi dan sebagainya. Saya silakan Pak Samsul. Bisa dibantu. Silakan Pak Samsul. Setelah ini Pak Sahat. Setelah ini, tapi Pak Samsul silakan dulu. Bagaimana Pak Koyum? Karena mungkin Pak Sahat dulu koneksinya. Hah? Ya, Pak Sahat dulu mungkin. Oh ya sudah Pak Sahat dulu. Silakan Pak Sahat. Dibuka juga anunya. Pak Samsul udah bisa. Hah? Pak Samsul udah bisa Pak. Pak Samsul sudah bisa ini. Pak Sahat. Pak Samsul dulu. Silakan. Terima kasih Pak Purwati. Terima kasih atas masukan beberapa pihak, khususnya di pendirian PKS kami. Intinya Pak Pur dan Bapak-Bapak semua, petani swadaya mandiri ingin mendirikan PKS itu intinya adalah ingin mendapatkan pendapatan yang lebih.
Nah, selama ini petani kita banyak, khususnya petani swadaya mandiri, banyak dikuasai oleh para tengkulak-tengkulak yang ada di wilayah masing-masing. Karena petani yang kecil-kecil tidak bisa langsung menjual kepada pabrik. Nah, dengan adanya kami mendirikan pabrik ini, yang jelas ingin memotong birokrasi penjualan buah kepada pabrik, sehingga petani kami membuka semua petani yang tergabung dalam kelompok tani ini kami biaya yang selama ini dikeluarkan, yang contohnya misalnya harga pabrik itu 1.500, yang selama ini diterima petani paling hanya 1.250. Kalau ini pabrik kami akan segera operasi, ini petani bisa menghemat dana per kilogramnya TBS bisa menghemat sekitar 150 antara 200 rupiah, Pak Pur. Yeah. Yang kedua, pabrik kami ini kapasitasnya 45 ton, Esensen ke 60 ton, Pak. Jadi ini nanti giling perdana ini 45 ton. Nah, didukung dari 11.700 hektar. Luas. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa ongkos angkut paling terjauh dari pabrik kami ini hanya 125.000 per ton. Nah, paling terdekat 50.000 per ton, Pak. Oke. Ya, jadi Rp50 per kilogram. Mungkin itu Pak Pur, tambahan dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi masukan daripada teman-teman Apkasindo khususnya di daerah masing-masing, karena petani swadaya mandiri ingin setara kepada korporasi. Demikian Pak Pur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul, luar biasa. Keberanian untuk mengambil risiko membangun PKS menurut saya perlu kita apresiasi semuanya. Bagaimana selanjutnya pasti semuanya juga pengen ini sukses. Selanjutnya Pak Sahat, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Pur. Jadi apa yang saya sampaikan itu, Saudara Bonar, Anda masih jauh ketinggalan. Itu perlu tahu bahwa kita sedang menggarap ini dengan Kemenristek BRIN. 2 proyek utama kita lakukan di Banyuasin sama di Pelalawan. Oke. Konsepnya adalah korporatisasi, tidak hanya PKS, MIL. Tapi kita harapkan para petani yang masuk di dalam situ minimal dia harus 21 ton per hektar per tahun. Kalau tidak, kita akan replanting. Itulah konsep di korporatisasi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah perkembangan kita tidak fokus ke CPU seperti yang Anda selama ini kerjakan. Karena itu menurut kami tidak cocok untuk katalis. Katalis ini memerlukan speciality dan tidak perlu masuk ke perusahaan besar. Maka di-tap-lah dia di perusahaan kecil, jadi jauh. Ya. Lantas Anda bilang 80 perak per kilo, wih, amazing. Saya dapat data itu dari Anam PTP, satu perusahaan swasta itu sekitar 185 perak per kilogram TBS processing cost dengan rendemen 22%. Kemudian palam kernanya mereka dapat 4,5% dan juga cangkangnya 4,7%. Padahal mereka menggunakan steam. Nah, yang kita pernah analisa itu adalah dari mereka mill. Kenapa kok ini Anda jalankan, Anda punya sterilizer, stop, run selama 1 jam. Kalau dihitung kalorinya itu sama dengan apa yang pernah kami sampaikan, hampir 890 kilojoule per Kelvin. Nah, kalau pola ini dipakai
pakai, lah kapan negara ini maju? Maka kami menggunakan modal entropi untuk merilis dia punya ikatan energi di pengikat minyak sehingga bisa kita bekerja dengan 30% lebih rendah nilai kalorinya. Kalau Anda mau tahu, bayar. Silakan datang ke kita, boleh. Nah, iya dong. Jangan gratis. Nah, kepada para petani, kita sudah, ini dalam paten. Jangan lupa, kita sudah patenkan ini. Kepada petani, seperti Pak Samsul tadi, kita akan berikan special rate. Ya, karena energi cost savingnya besar. Kalau perusahaan besar, kita charge royalty. Nah, inilah konsep yang kita kerjakan dengan Kemenristek sama ITB. Ya, jadi kalau mau dilihat nanti boleh Anda datang ke kita, asal bayar aja royaltinya. Kemudian apa yang disampaikan Pak Tungkot itu sangat betul. Coba ya, Mas Koyum, tolong lihat paper saya yang terakhir, halaman terakhir. Itu yang sering orang lupa. Coba, bisa nggak disampaikan, ditayangkan balik? Sebentar, Pak. Sebentar. Terakhir. Sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Kita coba dulu. Tahu sambil. Nah, karena begini, orang lupa hidrokarbon tidak perlu ALB. Mau ALB 20%, mau 30%, nggak ada masalah. Ya. Oleh karena itu, panen itu jangan kita baru 5 brondol jatuh dipanen. Biar dia 20 baru dipanen supaya kandungan minyaknya itu bisa sampai 30%. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau Anda pakai konvensional as usual, ya nggak bakal ketemu dengan apa yang kami kembangkan gitu loh. Nah, disitulah kuncinya Pak Samsul kalau ke hidrokarbon ya. Pak Samsul punya plan bisa kita modify untuk bisa menghasilkan 26% ke 28% rendemen sawit. ALB tinggi nggak ada urusan. Kita kelola. Nah, kalau untuk makanan mereka ketakutan ALB. Ya biarkan aja mereka punya bisnis itu. Kita nggak ganggu. Kita konsepnya adalah memperkuat yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kira-kira gitu konsepnya. Luar biasa. Nah, kalau yang kuat biarkan aja jalan. Ngapain kita ganggu dia? Tapi yang lemah-lemah ini kita bantu. Persoalan mereka disampaikan oleh Pak Tungkot tadi. Kadang-kadang busuk. Nah ini lihat nih coba. Buah lewat matang bisa 28%. Kenapa ini disia-siakan? Ya toh. Kenapa kita hanya dibuat agak matang kita nangkap? Itulah yang perlu jadi masukan dari kami. Daripada kami hanya dengan Kemenristek Dikti, Ebrin bersama ITB diam-diam aja, makanya kita sambut apa yang kita punya ini, kita juga lemparkan ke lapangan. Dan ini juga Mas Pur udah tahu jauh sebelumnya, mulai tahun 2019 dia udah tahu nih, bahwa kita bergerak ke arah situ. Jadi Pak Samsul, nanti kita siap. Kami bukan penjual barang ya, enggak. Tapi kami punya paten untuk membuat itu. Biar orang lain yang bikin silakan. Tapi kalau untuk para petani, kita charge free of charge asal mereka bisa berkembang. Itu intinya. Nah, jadi Pak Samsul bukan hanya teknologi, setuju. Konsep kerjasama itu tolong dikerjakan supaya para petani itu kalau rendemen dia punya buah hanya 15-16 ton TBS per hektar per tahun, tolong dipusukan aja. Karena di long term, dia akan susah. Maka itu perusahaan inilah yang sebagai bankable untuk mendapatkan dana replanting dan ambil buah-buah. Saya lihat ada di Sumatera Utara, buah
Temba sama satu lagi Spring bisa 40 ton TBS per hektar per tahun. Coba. Jadi hal-hal begini yang kita harus kerjasama antar petani-petani itu udah memperkuat yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Itu aja Pak. Jadi silakan. Jadi Pak Bonar, kita siap berdiskusi supaya lebih, karena kami banyak juga dengan para produsen fabrikator yang ada di Medan, kami ajak diskusi. Makanya kami tahu biaya sterilizer itu bagaimana, berapa kali dia stop, berapa kali dia run, buka tutup selama 1 jam. Nah itu makanya kami dapat caloric value-nya. Itu aja saya kira. Jadi intinya Pak, pertama konsorsium ini, perusahaan itu harus bagus. Satu hal Pak Samsul jangan lupa, petani kena biaya mahal. Karena apa? Pupuk yang dia beli, PPN-nya nggak pernah dikreditkan. Langsung jadi biaya. Padahal menjual minyak itu dengan PPN. Harusnya kan PPN keluaran dengan PPN masukan kan bisa di-offset. Dan itu cukup signifikan. Itu juga perlu ditinjau Pak. Ya. Ke korporat. Kemudian kalau kebun mereka produktivitasnya rendah, dipusukan aja Pak. Nah, untuk supaya mereka bisa mendapatkan income selama replanting, itu teknologi sisipan ada di Mas Pur. Itu dipakai supaya petani tetap dapat income selama masa replanting yang 4 tahun. Nah, kemudian angkutan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jai, itu akan kami kembangkan di Sumatera Utara memang. Kami hitung-hitung cost-nya itu bisa ditekan signifikan. Cuma saya nggak tahu apakah di Kalimantan Selatan bisa diterapkan dengan cable car itu atau tidak, saya belum tahu. Tapi perlu meninjau lokasi. Tapi bukan kami ahlinya. Kami hanya menyampaikan itu untuk dikerjasamakan. Saya kira itu Pak, apa yang bisa saya masukkan. Jadi intinya ini adalah baru model Pak. Karena kita pun khawatir, kalau ini langsung dipasarkan ini kan belai, apa bahasa Perancisnya belai gitu loh. Ya kan? Jadi perlu dulu model ini disempurnakan. Kalau ini berhasil, Indonesia itu mudah meniru model. Nah, itulah yang ada di Pelalawan sama di Banyuasin. Demikian. Terima kasih. Apresiasi untuk Pak Sahat. Kebetulan saya mengikuti persis. Teman-teman itu melakukan diskusi mungkin sejak 2018. Pernah dari tim dari teman-teman ITB, kemudian para alumni ITB, saat itu kita meeting di Stiper dengan beberapa grup besar. Dan karena itu, dan ini saya lihat perkembangan yang jauh lebih maju dibandingkan diskusi-diskusi awal. Bapak sekalian, selanjutnya Pak Dona, kami silakan. Pak Koyu, Pak Donald bisa di... Ya, sudah. Silakan Pak Donald. Silakan Pak Donald. Silakan Pak. Oke. Saya singkat saja Pak. Ya. PKS mini, CPO mini plan. No way lah. Harga mati. No way lah. Dari segi bisnis nggak akan menang dalam pertarungan bisnis di Indonesia. Tapi kalau bangun PKS, silahkan 30 ton, 40 ton, that's good. Bagi petani-petani yang mau bangun, itu sangat dianjurkan di angka seperti itu. Dan tentunya, karena ini cuma single PKS mungkin, untuk satu kelompok, ya tentu harus berkolaborasi. Untuk pembiayaan, untuk pemasaran, segala macam kan perlu kolaborasi. Sehingga, bahkan bukan hanya sampai di situ, kalau bisa sih, PKS-nya sudah dirancang ke hilir, sehingga tidak bergantung kepada rantai pemasaran CPO yang kita tahu bagaimana di Indonesia. Itu satu poin. Kalaupun harus membangun PKS, karena itu akan menjadi kebutuhan bagi perkebunan rakyat di masa sekarang, 2020 ke atas, supaya setara dengan perusahaan besar,
ayo kita main di PKS New Concept. Konsep baru PKS. Apa itu konsep baru PKS? Contoh yang sudah disampaikan Pak Sahat itu sangat jelas. Buahnya bukan lagi dalam bentuk tandan, tapi berondolan masuk ke PKS, sehingga tandan kosong itu bisa dipakai sebagai tambahan hara kepada tanamannya sendiri. Efisiensi energi menjadi lebih rendah, dan seterusnya dan seterusnya. PKS New Concept berarti juga PKS yang kompleksitasnya itu bukan hanya dia menghasilkan CPO, tapi menghasilkan produk-produk yang lokali dibutuhkan, termasuk jadi bahan baku untuk seperti IPO, bahan baku untuk energi, bahan baku untuk pangan lokal, dan seterusnya. PKS New Concept ini sangat memungkinkan dikerjakan, dan ini menjadi revolusi daripada perkebunan kelapa sawit di depan, industri perkebunan kelapa sawit di depan. Dan saya pikir inilah segmen yang penting bagi IKM, UKMK atau perkebunan rakyat yang tidak beririsan atau berkelahi dengan existing bisnis yang ada sekarang oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengan demikian segmen ini menjadi milik yang originally bisa dipakai oleh perkebunan rakyat. Ya, namun untuk itu tentu perlu percontohan, karena petani nggak bisa kerja sendiri dengan kondisinya sekarang. Perlu contoh yang didukung oleh pemerintah, yang didukung oleh perusahaan tertentu, kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, dan di sini saya pikir peran Apkasindo, peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat selain Apkasindo penting dalam mengkolaborasi sistem ini dan menguji cobanya. Jadi ada pilot plan. Syukurlah di Riau, di Sumatera Selatan kelak akan ada pabrik seperti ini, seperti Pak Sahat sudah sampaikan, dan tentunya harus muncul juga di Kalimantan dan di banyak tempat yang lain sebagai model. Nah, setelah model ini muncul, existing bisa survive dan terbukti bagus bagi petani, tentu bisa dicontoh di kemudian hari. Saya pikir itu yang dapat saya berikan untuk penutup. Terima kasih, Pak Pur.